Assalamualaikum bidan. Waalaikumsalam Ibu. Silakan masuk Ibu, silakan duduk ya Bu. Oke bidan. Baik Ibu, perkenalkan saya Bidan Hartini yang bertugas pada pagi hari ini. Ya. Iya Ibu, permisi Ibu, saya izin untuk menutup pintu sebentar ya Bu. Oke bidan. Baik, ini dan Ibu siapa? Intan bidan. Usianya berapa Ibu? 35 bidan. Oh iya Ibu, alamatnya di mana ya Bu? Di Ungaran bidan. Oh iya, selanjutnya Ibu keluhannya apa? Ya begini bidan, kan anak saya sudah 4 bidan. Kemudian usia saya juga kan sudah tua ya, 35 tahun. Kemudian saya ini mau menunda kehamilan, takutnya nambah lagi gitu bidan. Oh iya Ibu. Baik Ibu, saya akan menjelaskan maksud dan tujuan saya Ibu terkait dengan keluhan Ibu tadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu kontrasepsi, di mana alat kontrasepsi itu merupakan suatu alat merupakan sesuatu hal yang digunakan atau berfungsi sebagai penunda kehamilan. Kan ibunya tadi bilang mau menunda kehamilan. Jadi Ibu di sini saya akan jelaskan tentang alat kontrasepsi AKDR ya Ibu ya. Langsung saja, pengertian kontrasepsi AKDR atau IUD itu merupakan kontrasepsi dengan metode yang dimasukkan ke dalam rahim wanita dengan tujuan untuk mencegah kehamilan. Adapun cara kerja dari kontrasepsi AKDR ini, yang pertama yaitu menimbulkan reaksi lokal. Kedua, dia berfungsi untuk menghalangi sel sperma untuk masuk ke tuba falopi atau saluran antara rahim dengan dinding telur, sehingga pembuahan sel telur itu tidak akan terjadi. Selanjutnya, alat KB ini juga membuat sel telur lebih sulit dibuahi dalam rahim oleh sel sperma. Baik Ibu, salah satu indikasi yang menyebabkan akseptor memilih kontrasepsi AKDR atau IUD ini yaitu yang pertama usia reproduksi, kemudian yang kedua menyusui, ketiga menginginkan kontrasepsi jangka panjang, dan yang keempat tidak dapat menggunakan kontrasepsi yang mengandung estrogen. Ibu, saya pastikan kembali ya Ibu kalau Ibu ini merupakan salah satu akseptor, karena tadi kan Ibu sudah bilang kalau usia Ibu itu sudah di atas 35 tahun ya Ibu ya. Kemudian anak Ibu juga sudah 4 ya Ibu ya. Iya bidan. Kemudian Ibu kan mau menunda kehamilan dalam jangka panjang kan Bu? Benar bidan. Iya, makanya saya jelaskan ini Ibu, saya memberikan saran untuk ini, tapi untuk pilihannya saya kembalikan lagi kepada Ibu maunya yang mana. Tapi ini saya jelaskan dulu gini ya Ibu ya. Iya bidan. Dalam penggunaan kontrasepsi AKDR ini ada juga beberapa orang yang tidak bisa menggunakan, di mana kontraindikasinya itu dia kalau wanita itu hamil atau dicurigai hamil, kemudian wanita itu mengalami perdarahan pervaginam yang belum diketahui penyebabnya, kemudian orang yang memiliki riwayat diabetes mellitus, jantung koroner dan komplikasinya, kemudian menderita kanker payudara atau riwayat kanker yang lain. Namun kontrasepsi AKDR ini memiliki keuntungan. Yang pertama yaitu efektivitasnya tinggi dan dia berjangka panjang. Selanjutnya tidak mengandung estrogen, kemudian tidak mengganggu produksi ASI, dan dia dapat menurunkan kejadian anemia. Tapi kontrasepsi AKDR ini memiliki keterbatasan. Antara lain itu yang pertama, klien atau ibu tergantung pada tempat sarana kesehatan atau TENKES. Kemudian yang kedua, tidak dapat mencegah kejadian PMS. Selanjutnya terjadi gangguan pola haid, dan yang keempat kembalinya kesuburan terlambat. Selanjutnya ada efektivitas KB AKDR, yaitu efektivitasnya sangat tinggi dengan angka kegagalan hanya 0,3 kehamilan per 100 perempuan per tahun. Efek samping dari kontrasepsi AKDR, yang pertama terjadi gangguan pola menstruasi, kemudian yang kedua terjadi perubahan berat badan, yang ketiga terjadi perubahan libido, dan keempat bisa menimbulkan munculnya jerawat. Kapan waktu yang tepat untuk klien bisa melaksanakan atau menjadi akseptor KB AKDR? Waktu yang tepat untuk menjadi akseptor KB AKDR atau IUD itu yang pertama setiap saat selama siklus haid, asal ibu tidak hamil, kemudian pada hari pertama atau ketujuh haid. Tempat atau lokasi penyuntikan KB AKDR sendiri dia dilakukan di bokong kiri atau kanan.
Nah, untuk kontrol ulang itu bisa dilakukan 1 minggu setelah pemasangan atau sewaktu-waktu bila ibu atau klien ada keluhan dengan metode kontrasepsi yang diikuti. Gimana ibu? Apakah penjelasan saya sudah jelas? Iya, bidan jelas, saya sudah mengerti. Iya, ibu minta maaf. Ibu kalau sudah jelas, ibu bisa mengulang kembali apa yang dimaksud dengan KBA KDR, ibu? Bisa, bidan, bisa. Iya, bidan, yang bisa saya ambil dari penjelasan bidan tadi, kontrasepsi AKDR adalah metode kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim wanita dengan tujuan untuk mencegah kehamilan. Ibu benar sekali, ibu. Selanjutnya ibu, ada yang ingin ibu tanyakan terkait dengan penjelasan saya, bu? Iya, bidan, saya mau tanya, keuntungan dari AKDR ini sendiri bagaimana, bidan? Bu, untuk keuntungan dari kontrasepsi AKDR ibu tadi saya sudah jelaskan, yaitu efektivitasnya dia lebih tinggi, kemudian berjangka panjang, dia tidak mengandung estrogen dan tidak mengganggu produksi ASI dan menurunkan kejadian anemia. Bagaimana ibu, ada lagi yang ingin ibu tanyakan? Ya, sudah cukup, bidan. Iya ibu, baik ibu, terima kasih ya ibu ya. Ya, bidan.